Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dalana wa hadana. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kabarnya? Saya berharap teman-teman semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sudah lama kita tidak jumpa di channel YouTube saya di Perspektif Sejarah TV. Mungkin karena ada satu dan lain hal. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas mengenai tentang sikap dan respon kita bagaimana menyambut datangnya bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah SAW diciptakan oleh Allah, diturunkan ke muka bumi ini, dijelaskan di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Rasulullah diciptakan dan diturunkan sebagai penebar rahmat bagi semesta alam. Dan juga Rasulullah pernah bersabda menyampaikan kepada para sahabatnya, Rasulullah selain sebagai penebar rahmat, dijelaskan dalam hadis, namal bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Rasulullah SAW itu diciptakan ke muka bumi ini adalah untuk makarimal akhlak, yaitu menyempurnakan daripada akhlak. Nah, lantas bagaimana kita sebagai umat muslim menyikapi dan merespon atas datangnya bulan Maulid ini, bulan Rabiul Awal ini? Ya tentu saja kita bergembira, bersuka cita, gegap gempita atas kelahiran daripada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Ya, ungkapan gembira itu sangat banyak sekali ya teman-teman sekalian. Di antaranya yang paling penting adalah menjalankan sunnahnya Nabi Muhammad, baik sunnah qauliyahnya, sunnah perkataannya, sunnah fi'aliyahnya, sunnah perbuatannya, sunnah takririyahnya, ketetapannya, dan sunnah hamiyahnya, dan cita-cita Nabi Muhammad, harapan Nabi Muhammad. Apalagi di era milenial ini banyak orang yang meninggalkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW, padahal salawat itu mengandung banyak sekali faidah, di antaranya juga pahala yang sangat banyak. Dijelaskan di dalam hadis riwayat Muslim bahwasanya Rasulullah bersabda, man shalla alaihi salatan wahidatan sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bersalawat kepadaku, kepada Nabi Muhammad satu kali saja, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala salawat kepadanya sebanyak 10 kali. Dan dalam riwayat lain juga dikatakan, orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad satu kali, maka dosa-dosanya akan dihapus oleh Allah sebanyak 10 kali, dan derajatnya diangkat oleh Allah sebanyak 10 kali. Luar biasa. Jadi merugilah kita yang saat ini enggan membaca salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, setelah kita mampu bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, mampu menjalankan sunnah-sunnahnya, yang tak terlupakan adalah yang penting juga adalah kita bagaimana benar-benar bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Di bulan Maulid ini, di bulan Rabiul Awal ini, kita justru jangan biasa-biasa saja sikap kita, ya, yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad. Nanti ketika di padang mahsyar ingin berkumpul bersama Nabi Muhammad, sikap kita jangan acuh tak acuh, apalagi sampai sedih gitu ya di bulan Maulid ini atas kelahiran daripada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Karena ada satu makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang ketika Rasulullah SAW itu lahir sedih luar biasa, sedih sesedih-sedihnya. Siapa dia? Dialah iblis, laknatullahi alaihi. Dialah iblis yang diciptakan Allah dari api. Dijelaskan dalam kitab Bidayah wa Nihayah
karangan Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir bahwa anna iblis sorana arba'a ranat, di mana iblis itu pernah dalam hidupnya itu sedih sesedih-sedihnya sebanyak 4 kali. Nah, yang pertama adalah wahina la'in, di mana iblis itu ketika dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu ya, dalam sebuah riwayat dikatakan, jadi iblis itu makhluk Allah yang merasa sangat superior, gitu ya. Perintah Allah ketika di surga dijalankan semuanya, kecuali satu, apa? Ya, merasa paling superior. Ada kibir di dalam hatinya, ada takabur di dalam sikapnya. Apa takabur? Kesombongan di dalam sikapnya. Dimana ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan semua makhluknya, terlepas dari iblis, itu untuk bersujud kepada Nabi Adam sebagai bentuk penghormatan, sebagai bentuk rasa takzim para makhluk Allah kepada Allah Subhanahu wa taala juga. Tapi di situ iblis tidak mau. Kenapa? Karena dia merasa superior, merasa paling tinggi kedudukannya. Nabi Adam terbuat dari tanah, sedangkan iblis terbuat dari api. Makanya dia tidak mau. Di situ Allah Subhanahu wa taala melaknat iblis dan mengultimatum iblis, memvonis iblis akan dimasukkan oleh Allah ke neraka jahanam selama-lamanya nanti pada hari kiamat. Nah, di situ iblis sangat sedih sekali, luar biasa. Selanjutnya yang kedua, wahina ahbil, ya, di mana iblis itu diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga atas kesombongannya, ya, atas ketakaburannya. Wah, iblis akhirnya apa? Diusir oleh Allah Subhanahu wa taala ke surga. Dan di situ juga dijelaskan iblis meminta satu permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kelonggaran, gitu ya, untuk diberikan keleluasaan menggoda daripada anak cucu Nabi Adam sampai hari kiamat, untuk menemani dia nanti di neraka jahanam. Nah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita merupakan target operasi iblis ya hingga saat ini. Selanjutnya adalah wahina anzala fi suratul Fatihah, di mana ketika iblis mengetahui ya suratul Fatihah itu turun, gitu ya. Yang kita sama-sama tahu suratul Fatihah itu adalah ummul kitab, ya, induk daripada Al-Qur'an. Itu membuat iblis sedih, gitu ya. Kenapa? Karena banyak umat Islam juga itu hafal, gitu ya, terhadap suratul Fatihah dan menjadi pedoman bagi umat Islam pada saat ini. Dan yang terakhir adalah ya wahina ulida Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, di mana ketika Rasulullah SAW dilahirkan ke muka bumi, itu iblis sangat sedih, teman-teman sekalian. Kenapa Rasulullah lahir iblis sedih? Ya jelas, karena Rasulullah lahir itu pembawa risalah. Makarimal akhlak, menyempurnakan akhlak. Yang tadinya ya manusia banyak ya melakukan kemaksiatan, berkat hadis dan sunnahnya Rasulullah, hati manusia itu terketuk, gitu ya. Makin bertakarub ilallah, makin mendekatkan diri kepada Allah. Akhirnya apa? Target operasi iblis itu akhirnya semakin mengkerucut, semakin berkurang. Nah, ini membuat iblis sedih, gitu ya. Manusia penebar rahmat itu telah muncul di akhir zaman untuk membawa umat Islam ke jalan yang lurus. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Seperti itu. Ini membuat iblis sangat sedih sekali. Nah, dari itu kita tinggal pilih saja. Kita termasuk bagian yang sedihkah atau bahagiakah ketika Rasulullah SAW lahir ya pada bulan 12 Rabiul Awal ya di tahun ini 2020 atau di tahun 1442 Hijriah ini. Karena dengan kita bergembira itu juga merupakan salah satu bukti cinta kita kepada Rasulullah, ya harapan kita, ekspektasi kita nanti pada hari kiamat, di padang mahsyar nanti kita berada di naungan Rasulullah, di bawah panci bendera Rasulullah SAW. Karena sebagaimana Rasulullah bersabda, anta ma'aman ahbabta yaumal qiyamah,
Almar'u ma'a man ahab yaumal qiyamah. Engkau akan bersama dengan siapa-siapa yang engkau cintai, dengan orang-orang yang engkau cintai di hari kiamat. Saat ini kita mencintai Rasulullah, mencintai para ulama yang lurus, mengikuti jejaknya Rasulullah SAW, ya, insya Allah kita akan dikumpulkan bersama mereka. Kalau sudah dikumpulkan bersama mereka, kita sudah tahu tempat kita berada di mana. Insya Allah berada di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan dapat bermanfaat, dan mudah-mudahan di bulan Rabiul Awal ini kita selalu dan senantiasa menjalankan sunnahnya Nabi, membaca salawat kepada Nabi, dan juga bergembira atas kelahiran baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.